Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, dia bilang, we are to find the natural number a such that 3a plus 1 is a divisor of a square plus 5. Jadi kita ingin cari natural number, di mana 3a plus 1 adalah pembagi dari a kuadrat plus 5. Kemudian dia bilang set b equals to 3a plus 1. Jadi 3a plus 1-nya kita misalin sebagai b. b equals to 3a plus 1. Then we have, jadi a kuadrat plus 5-nya adalah berapa? Dia bilang. Jadi sekarang kita mengubah soal ini menjadi in terms of b semua. Dari b equals to 3a plus 1, Koko bisa dapat 3a equals to b minus 1, maka a-nya adalah b minus 1 over 3. Sekarang kita akan mengubah a square plus 5 in terms of b. b minus 1 over 3 square plus 5. Kalau dikuadratin, b square minus 2b plus 1 over 9 plus 5-nya Koko langsung bikin 45 over 9. Maka kita akan dapat b square minus 2b plus 46 over 9. Dari sini ketemu letter O itu adalah 2. O itu adalah 2. Kemudian PQ itu adalah 46. Kemudian R-nya 9. Jadi kita udah misalkan a square plus 5 in terms of b. On the other hand, since b is a divisor of a square plus 5, dia bilang, jadi karena b adalah pembagi dari a square plus 5, maka a square plus 5 pasti bisa dinyatakan dalam bentuk b times suatu konstantasi. Jadi kalau pembagi, berarti b dikali sesuatu pasti dapatnya a square plus 5. Itu yang dia infoin ke kita. Di sini a square plus 5 ya. Ini equation pertama, ini equation kedua. Kemudian dia bilang for some natural number c, untuk suatu nilai c, dari 1 dan 2, dari dua equation kita bisa dapat suatu equation yang baru in terms of b and c. Nggak ada lagi variabel a. Jadi kita substitute aja. BC equals to, BC itu a square plus 5. A square plus 5 itu juga bisa ditulis dalam bentuk b square minus 2b ini. Minus 2b plus 46 over 9. Cross multiply, 9bc equals to b square minus 2b plus 46. Pindahin ke sebelah kiri semua, kecuali 46-nya. Kenapa 46-nya ada di kanan? Karena bentuk kita sebelah kanannya adalah suatu angka. Yang di sini, yang cuma angka adalah 46. Jadi 46-nya biarin aja. Minus b square minus plus 2b plus 9bc equals to 46. Factorize b-nya, seperti yang soalnya minta. Minus b plus 2 plus 9c equals to 46. Susun ulang, kita akan dapat 2c minus b plus 2 equals to 46. Dengan demikian, S adalah 2, T. Oh, ini 9 ya, kok berubah jadi 2? Ini 9. S itu 9. Sebentar. S itu 9, T itu 2, UV itu 46. Pertanyaan berikutnya, this shows that, ini menunjukkan bahwa, persamaan ini, menunjukkan bahwa B must also be one of the divisor of UV. Jadi dari sini kelihatan, B kali sesuatu itu UV, 46. B times bla 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 itu 46. Artinya, B itu adalah pembagi dari 46. Of this, only B equals to something is a number such that A is a natural number.
Jadi untuk B berapa, A-nya nanti akan menghasilkan natural number. Koko tulis dulu di sini, B is a divisor of 46. 46 ini kalau kita lihat, 46 ini adalah 2 kali 23 atau 1 kali 46. Nah, jadi B ini kemungkinannya tinggal 23 atau 46. Jadi kalau Koko tulis dulu di sini, B itu kemungkinannya ada dua. Either dia 23 atau 46. Nggak ada lagi yang lain. Karena 23 ini udah prime number. Sekarang kita lihat aja kalau B-nya equals to 23, A-nya bisa menghasilkan natural number atau enggak. B itu adalah 3A plus 1. Jadi untuk case pertama, B-nya 23, kita cari aja. A-nya apa? 3A plus 1. 22 equals to 3A. Kita dapat A-nya bukan natural number. Jadi option kita bukan yang ini. Ini pasti salah. Berarti kemungkinan kedua, harusnya ini benar, B itu 46. Sama, cari dulu. 46 equals to 3A plus 1. 45 equals to 3A, berarti A-nya 15. Nah, dapatlah natural number. Dengan demikian, WX-nya itu adalah 46, YZ-nya adalah 15. Pertanyaan berikutnya, dia bilang, in addition, such a triangle is an obtuse triangle only when X satisfy this quadratic equation. Kita harus cari quadratic equation-nya berapa. Nah, yang kalian perlu ingat adalah kalau dia obtuse triangle, maka sisi terpanjang kuadrat ini mengikuti teorema Pythagoras ya. Pythagoras kan A square plus B square itu equal to C square. Tapi ini hanya berlaku untuk right angle. Jadi hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiganya obtuse, maka C square-nya harus lebih besar daripada A square plus B square. C square ini sisi yang terpanjang. Harus lebih besar daripada square of sum dari dua sisi yang lainnya. Ini untuk obtuse. Kalau untuk acute, segitiga lancip, more than ini diubah jadi less than. Nah, tinggal diikutin aja. C-nya sisi paling panjang. 23 minus X square more than A square plus B square. Kita kuadratin, 23 kuadrat itu 529 dikurang 46x plus X square more than 225 negative 30x plus X square 361 minus 38x plus X square. Simplify semuanya, pindahin semua ke sebelah kanan, kita akan dapat equation seperti ini. X square min 30 min 38 plus 46. Kita dapat 22 negatif. Negatif 22x 225 tambah 361 dikurang 529, 57 plus 57. Nah, inilah quadratic equation kita. Dengan kata lain, CD-nya 22, kemudian IF-nya 57. Pertanyaan berikutnya lagi, by solving this quadratic equation, we have... Jadi sekarang kita akan solve quadratic equation ini. Quadratic equation-nya adalah x square minus 22x plus 57 less than 0. Nah, bentuk ini kalau kita coba faktorin, kita akan dapat x min 19, x min 3. X min 19, x min 3 less than 0.
Critical value kita ada 2, yaitu 19 sama 3. Tinggal bikin suatu number line. Ini 3, ini 19. Kemudian seperti biasa, cek tandanya dan tentukan daerah. Kalau kita lihat di sini, x square-nya positif, maka di tengah-tengah sini tandanya negatif. Positif, positif. Kita ambil yang negatif, karena less than 0. Inilah solusi kita, 3 less than x less than 19. Dengan kata lain, G kita dapat 3, HI itu adalah 1 sama 9. Pertanyaan terakhir dia, hence the range of x is berapa? Maka rentang nilai x berapa? Tadi di awal banget kita sudah lihat, kalau x-nya itu harus less than 11. Dari sini ya. X-nya harus less than 11. Sedangkan dari persamaan kita yang baru tadi, kita dapat X-nya antara 3 sampai 19. Antara 3 sampai 19. Kalau kita iriskan X less than 11 di sini, kita cari intersection-nya. Misalnya ini 11, less than 11 itu ke sana. Nah, inilah intersection-nya. Inilah range of X kita. Jadi, range of X kita udah tahu. Dari 3 sampai 11. J-nya 3, K sama L-nya 11. Ini pertanyaan untuk section ketiga kita. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soalnya ada di section keempat. Soalnya kasih kita info kalau OA itu adalah 6 dan OB adalah 3. Jadi dia kasih suatu gambar bentuknya seperti itu. OA itu 6, OB itu 3. Kemudian angle AOB ini 120. Jadi angle ini itu 120 degree. Kemudian dia kasih info, misalkan poin Q adalah perpotongan antara bisector of XAB. Bisector ini adalah membagi dua. Jadi terbagi dua sama besar. Itu istilah untuk bisector. Jadi Q ini adalah perpotongan dari pembagian sudut XAB sama besar. Jadi artinya dua sudut ini sama. Sudut ini dan sudut itu sama besar. Kemudian bisector dari ABY kita lanjut lagi ke soal terakhir. Soal terakhir ada di section keempat. Soalnya bilang, di gambar berikut, misalkan OA adalah 6, kemudian OB adalah 3. Kemudian angle AOB itu adalah 120. Jadi ini 120 degree. 120 degree. Kemudian dia bilang, misalkan poin Q ada di atas sana, denote the point of intersection of the bisector XAB and the bisector ABY. Jadi garis yang membagi dua sudut XAB dan ABY, garisnya itu disebut bisector. Garisnya itu berpotongan di titik Q. Jadi Koko bisa dapat info kalau dua sudut ini sama besar, karena bisector. Dua sudut ini juga sama besar, karena dia bisector. Misalkan lagi P itu adalah perpotongan antara segmen AB, garis AB, dengan segmen OQ, dengan garis OQ. Perpotongannya adalah titik P. Nah, tujuan dari soal ini adalah kita ingin mencari panjang dari segmen PQ. Jadi yang kita mau cari adalah PQ itu berapa sih? Nah, ciri khas soal EJU adalah dia akan kasih step-nya. Jadi sebenarnya kita cukup ikutin aja step-step dia. Kalau Koko ikutin, pertama dia bilang, first of all, we see that AB itu berapa. Jadi pertama kita bisa dapat AB. Caranya gimana? Kita bisa pakai cosine rule. Karena kita tahu OA, kita tahu OB, kita tahu angle. AB bisa dicari dengan cosine rule. Cari dulu AB-nya.
Jadi kita ikutin aja pakai cosine rule. AB square equals to OA square plus OB square minus 2OA OB cos 120. Nah, ini kalau kita hitung, OA-nya 6, OB-nya 3, AB square-nya kita bisa dapat, ini aku tulis dulu, 6 square plus 3 square minus 2 times 6 times 3 cos 120 itu minus half. Kita bisa ketemu AB-nya. AB square adalah 6 square plus 3 square minus 2 times 6 times 3 times negative half. Kita akan dapat 63. Maka AB-nya adalah square root dari 63. Kita akan dapat 3 root 7. Berarti letter A sama B di sana kita tahu. A-nya 3, B-nya 7. A is 3, B is 7. And that the area of triangle OAB is, kita mau cari area dari triangle OAB. Untuk hitung area, kita bisa pakai formula half AB sin C. Half OA times OB sin angle O, 120. Half times OA times OB sin 120 itu half root 3. Kalau dihitung, kita akan dapat 9 over 2 root 3. Atau 9 root 3 over 2. Dari sini kita dapat info C is 9, D is 3, E is 2. Nah, ini soal pertama dia. Soal kedua, for F and G, jadi untuk letter F dan letter G in the following, choose the correct answer from among choices. Kita akan pilih dari pilihan di bawah ini. Dia bilang, since AQ is the bisector of angle A, AQ bisector dari eksterior ya. Eksterior itu sudut yang bagian luarnya. Exterior angle, bisector dari exterior angle A, dan BQ adalah bisector dari exterior angle B of triangle OBP. Triangle OBP, eksteriornya ini. BQ itu bisectornya, sama seperti A. We have OQ over PQ, OQ over PQ. Kalian bisa lihat di sini OQ triangle yang paling gede, OQ triangle yang paling besar, over PQ, triangle yang kecil, yang lebih kecil maksudnya, equals to OA, to siapa? OA dibanding siapa? Nah, ini kalau kita lihat dari gambar, Koko sudah bisa tebak sebenarnya. Kalau kalian mau turunkan similarity-nya, kesebangunannya sebenarnya bisa, tapi lama banget. Dan soal tes ini hanya 80 menit. Jadi, kita bisa langsung tebak tanpa harus membuktikan sebenarnya gitu. Tapi kalau kalian mau buktiin juga bisa, asal bisa cepat buktiinnya, waktunya akan cukup sih. Nah, di sini Koko nggak buktiin lagi ya. Kalian bisa buktiin sendiri, tambah garis bantu, kemudian bisa dibuktikan similar triangle-nya. Koko nggak buktiin lagi, kita langsung lihat aja. OQ, PQ, triangle gede dibagi triangle kecil, itu adalah OA, OA adalah triangle yang besar, dibagi dengan triangle yang kecil, berarti AP. AP itu adalah jawaban yang 1. Jadi F itu adalah 1. Jadi kalau aku tulis di sini, OQ to PQ itu adalah OA to AP. AP itu adalah answer yang 1. Jadi F itu adalah 1. Kemudian boleh juga dia bilang OQ to PQ equals to OB, OQ large triangle, PQ smaller triangle, itu equals to OB, OB ini part of large triangle, divided by PB, small triangle-nya. BP.
BP itu adalah option yang ketiga. Jadi, G itu adalah poin yang ketiga. Hence, we obtain OA to OB. OA to OB adalah OP to BP. OA to OB itu adalah F itu AP tadi ya, AP to G, G itu adalah BP. Nah, perbandingan ini kita perlukan. OA to OB kita udah tahu, OA-nya tadi 6, OB-nya adalah 3, equals to AP to BP. Kok boleh tulis AP itu adalah 2 kalinya BP. Ini info yang kita akan pakai. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Dia bilang, thus we see AP equals to berapa? Kita bisa tahu AP-nya berapa. Lihat dari info kita, AB adalah 3 root 7. AB itu adalah 3 root 7. AB sendiri bisa dicari dari AP plus BP. AP plus BP equals to 3 root 7. Kita mau cari AP, jadi BP-nya Koko substitute. BP itu adalah half AP. AP plus half AP is 3 root 7. Dari sini kita akan dapat kalau 3 over 2 AP itu adalah 3 root 7. Dengan demikian AP-nya adalah 2 root 7. H-nya 2, I-nya 7. Kita udah sampai H sama I. Lanjut lagi. Since angle AOP is berapa? JK, dia bilang angle AOP. Angle AOP itu setengah dari angle AOB, setengahnya. Kenapa setengah? Karena AQ dan BQ itu bisector. Otomatis OQ itu juga bisector dari angle BOA atau AOB. Jadi JK ini kita udah bisa langsung dapat. Kok di sini aja tulisnya angle AOP ini setengah dari angle AOB. Setengah dari 120 derajat kita akan dapat 60 derajat. Itulah JK. Jadi JK itu 60 degree. We have OP equals to L. Kita mau cari OP sekarang. OP itu berapa? Nah, kita udah tahu kalau sudutnya 60 derajat di sini. Koko coba gambar lagi ya. Kita coba gambar aja sedikit supaya jelas. Kurang lebih kayak gini. Ini P, ini O, ini A. OA itu 3. Nah, sorry, OA itu 6. AP itu 2 root 7. 2 root 7. Kemudian angle-nya adalah 60 degree. Angle AOP. 60 degree. Kita mau cari OP. Ini berapa? Nah, bisa dicari dengan menggunakan cos rule lagi. Koko cari pakai cos rule, berarti AP square equals to OA square plus OP square minus 2 times OA times OP cos 60 degree. AP 2 root 7. 2 root 7 square kalau kita hitung 28 sama dengan OA. OA itu 6 plus OP. OP itu X, kita nggak tahu berapa nilainya, minus 2 times 6 times X times cos 60. Cos 60 itu adalah setengah.
Nah, kita dapat suatu equation dari sini. 28, oh ini x square ya, sorry. Ini juga 6 square. 36 plus x square minus 6x. Kita dapat suatu quadratic equation. X square minus 6x 36 kurang 28, kita dapat 8. Dari sini kita bisa factorize x minus 4, x minus 2 equal to 0. Kita bisa dapat nanti x-nya kita dapat 4 atau x-nya itu adalah 2. Nah, kita ketemu dua kemungkinan jawaban. Jadi x-nya bisa dapat 4, bisa dapat angka 2. Untuk memastikan jawaban mana yang benar, kita boleh coba teliti dari bagian sisi sebelah kanan, sebelah kiri, atau segitiga sebelah kiri. Jadi Koko akan gunakan cara yang sama, tapi kita apply ke segitiga OBP. OBP. Koko nggak gambar lagi ya, kalian bisa lihat sendiri. OBP berarti BP square equals to OB square plus OP square minus 2OB. OP cos 60 juga. Jadi kita pengen lihat jawaban mana yang benar. BP, tadi kita udah tahu BP itu adalah setengahnya AP, jadi setengah dari 2 root 7. AP 2 root 7 ya, berarti ini root 7 aja. OB itu adalah 3, OP itu juga X, kurang 2 times 3 times X times cos 60 itu half. 7 equals to 9 plus X square minus 3X. Dari sini kita akan dapat 0 equals to X square minus 3X minus plus 2. Kita akan dapat X minus 2, X minus 1. Dengan kata lain, kita dapat X-nya 2, X-nya 1. Nah, dari dua solusi kita, lihat dari segitiga yang kanan dan segitiga kiri, kita dapat X-nya 2. Jadi inilah jawaban kita. Jadi OP itu adalah 2. Dengan kata lain, L itu adalah 2. Jawabannya bukan 4 atau 1, karena itu tidak akan memenuhi kedua kondisi kita. Jadi OP itu 2. Sebenarnya kalau nggak mau cek, kita sudah bisa tebak. Kalau dilihat dari kita punya gambar dan hasil, bisa kelihatan kalau OP pasti lebih pendek daripada OB. Jadi nggak mungkin jawabannya 4. Yang benar adalah 2. Setelah kita dapat OP itu equals to 2, kita udah tahu OP-nya 2. Terakhir, kita bisa cari PQ. PQ itu bentuknya nanti ada sesuatu ditambah something root something. Koko balik dulu ke gambar supaya kita bisa tulis semua info yang kita tahu. Nanti kita baru pikirkan lagi. Koko tahu info OP itu adalah 2 tadi. OP ini adalah 2. Kemudian AP tadi 3 root 7. AP 3 root 7. Nah, kita mau cari PQ terakhir. Anggap aja PQ itu adalah Y. Nah, Y-nya berapa? Dari info yang kita punya dan perbandingan yang kita punya tadi, kita sudah punya suatu perbandingan di sini. Kita bisa gunakan perbandingan kita untuk mencari PQ. Kalian bisa lihat ya, OQ. OQ itu adalah 2 plus Y dibagi PQ. PQ adalah Y. Aku tulis di sini ya. OQ
2PQ equals to OA. OA tadi 6 to AP. AP adalah 3 root 7. OA to AP. Sambung aja ke sana. OQ, dari gambar OQ adalah 2 plus Y. 2 plus Y over PQ. PQ tadi adalah Y. Equals to OA. OA-nya 6 over AP. AP-nya 2 root 7. Nah, tinggal di solve equation ini, kita akan dapat nilai dari Y. Y itulah PQ yang kita mau. Jadi kalau Koko cross multiply, kita akan dapat 4 root 7 plus 2 root 7Y equals to 6Y. Pindah ruasin aja, 4 root 7 equals to 6 minus 2 root 7 times Y. Dengan kata lain, kita dapat Y-nya 4 root 7 over 6 minus 2 root 7. Kalau kalian rasionalkan, kaliin dengan conjugate-nya, dengan sekawannya, kita akan dapat jawaban akhirnya adalah 7 plus 3 root 7. Itulah M, N, dan O-nya. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir untuk soal Edu Course 1. Thank you yang udah nonton video Koko. Kalau ada pertanyaan atau ada video-video lain yang kalian pengen Koko bahas, bisa komen di kolom komen.